Buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Suzuki New Carry pickup di sini tahun 2021, manual transmission, odometer masih 20.000. Ini buat teman-teman yang tertarik mobil 30 jutaan, di depan kita ada Toyota Avanza G 2011 automatic transmission. Ya ini kalau teman-teman expect mobil 40 jutaan, ya seperti ini nih kondisi mobil 40 jutaan yang ada di sini. Ini ada Mitsubishi L300 pickup ya tahun 2021, manual transmission. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit dan kita coba akan nge-review unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini di Balai Lelang Otobit. Juga follow Instagram serta TikTok ya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke guys, ada unit-unit apa aja? Ikutin aja terus video Douzo21 ini sampai selesai. Biasanya nih banyak yang nyari cold diesel nih guys. Nah ini biasanya nyari ini L300. Ada banget nih. Ini di depan kita nih ada Mitsubishi L300 pickup ya tahun 2021, manual transmission tapi odometer di 98.000 guys. Pajak mati di Oktober 2022. Eksterior B, interior B, mesin B, 150 juta nih guys di opennya. Kondisi sih masih aman nih, masih oke. Tuh, headlamp masih oke, 2021 guys. Sudah dipakai untuk operasional ya. Tuh ada beberapa karat memang, tapi baknya sih masih aman. Ini pernah ditutup dengan plat tambahan biar mungkin nggak penyok-penyok ya. Ya kondisi bak sih masih oke, tapi ya ada beberapa karat aja. Sisanya sih kaki-kaki katanya masih aman. Coba kita lihat dalamannya. Nah ini dalamannya, mesinnya sih juga katanya masih oke. Tuh masih terbilang cukup oke ya, cukup apik ya. Nah setir sih ya biasa ya, sudah agak sedikit menipis tapi sih masih cukup oke. Plafon masih oke. Walaupun ex operasional tapi masih cukup apik. Nah ini nih, jadi sekilas aja nih ada L300 2021 guys. Masih serba B katanya, di open di 150 juta rupiah, pajak juga masih hidup. Kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke guys, kita langsung coba cek. Ada mobil 40 jutaan. Di depan kita nih ada Daihatsu Ayla. Nah ini kayaknya tipe yang standarnya, nanti kita coba cek aja. Ini tahun 2014 ya, manual transmission warna putih. Pajak mati di Februari 2020 kemarin. Nah, eksteriornya katanya C, interior B, mesin B, dan ini odometernya di 114 ribuan, di open di harga 45.500.000. Kita coba screening. Nah ini adalah kondisi di bagian eksteriornya warna putih ya, walaupun nggak terlalu kusam-kusam banget, cuman di bagian panel pintunya sama sisa-sisanya kelihatan belang. Headlamp, fog lamp masih oke, termasuk garnish chrome-nya di bagian fog lamp. Velg sudah kalengan nih dengan kondisi ban oplosan, ada yang 10%, 20%. Ini sudah ada sen di bagian cangkang spionnya, ini kayaknya tipe yang X. Kita cek dulu, nat-natnya masih cukup presisi ya, ini banyak water spotting aja ya. Oke guys, ini adalah kondisi di bagian belakang dari Ayla. Bener ini adalah Ayla X dan stop lamp masih oke, spoiler masih ada tambahan ya di sini, wiper juga masih oke. Untuk di bagian muffler belakang sudah diganti nih. Lalu ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Nah kita cek di bagian sisi sebelah kirinya nih, natatnya masih cukup presisi, cuman agak-agak belang aja catnya. Nanti di bagian fender depan sebelah kirinya ini nggak presisi dengan bempernya nih guys. Ini sayang ya, velgnya sudah dioplos dengan velg kaleng dan bannya nih guys, kondisinya apa adanya begini nih guys. Ya ini kalau teman-teman expect mobil 40 jutaan, ya seperti ini nih kondisi mobil 40 jutaan yang ada di lelang. Coba kita intip di bagian interiornya. Nah ini adalah kondisi interior masih oke ya. Ya biasa nih di bagian armrest door trimnya ya ini wajar sudah kusam ya. Joknya ini masih sarung dengan kondisi masih cukup, plafon masih oke. Nah sayang nih guys, di bagian interior head unitnya bolong ya, nggak ada sama sekali. Jadi ini kekurangan sih kalau menurut gua. Setir sih masih cukup, dashboard masih oke. Di bagian interiornya ya mengarah ke kurang kalau menurut gua, karena head unitnya sudah nggak ada. Oke nih buat teman-teman yang tertarik mobil 40 jutaan, di depan kita nih ada Daihatsu Ayla X manual transmission tahun 2014, dan ini kondisinya sudah kita kelilingin tadi, di open di harga 45.500.000. Buruan nih kalau teman-teman tertarik, cek di Balai Lelang Otobit guys. Ini adalah Toyota Avanza G 1300 cc automatic guys, tahun 2011 dengan odometer di 100 ribuan. Sayang nih di sini STNK-nya nggak ada ya, jadi ini bekas laka. Jadi teman-teman harus pastikan lagi tulangannya dan juga mesinnya termasuk kaki-kakinya nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Di open di harga 34.500.000. Coba kita screening dulu nih. Ini adalah Avanza G 1300 cc 2011. Jadi bekas depannya ini adalah rekondisi dan bekas laka. Headlampnya sudah diganti semua ya. Di bagian bawahnya ini juga sudah kelihatan catnya. Ini kayaknya bodinya sudah diganti, dan ini juga sudah ada di repair body nih guys di bagian depan.
dan kayaknya sih agak-agak sedikit kurang presisi. Cupnya jadi nggak diganti, hanya di repair aja. Dan untuk di bagian fendernya ini juga kelihatan ex repairan. Velg nih masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an. Untuk di bagian spion dua-duanya sudah chrome tapi agak sedikit korosi. Di bagian sisi-sisinya nih sebelah kiri natnya masih cukup presisi sampai ke belakangnya. Ya ini di bagian quarter dan bumper agak kurang presisi aja. Lanjut di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih oke, ada N-bar-nya, belum ada sensor parkir di bagian belakang, belum defogger, spoiler masih ada dan wipernya juga masih ada. Tapi di bagian backdoor-nya udah agak kusam banget sih, dan juga di bagian N-bar-nya juga sudah ngusam seperti ini nih guys. Lanjut di sisi bagian sebelah kanannya, dan di bagian kanan nih sama quarter sama bumpernya nih nggak presisi ya, jadi kuncian klepnya nih keluar kayak gini. Terus untuk di bagian sisanya nut-nutnya sih untuk di pintu-pintunya masih cukup nih, tapi kalau kita lihat di bagian fendernya depan sebelah kanan, nah ini bekas-bekas ex repair nih masih berasa banget nih guys. Ini juga nggak presisi banget. Coba kita intip di bagian interiornya. Ini adalah di bagian door trimnya kusam, joknya juga sudah bolong seperti ini, tapi yang sebelah kiri masih aman. Plafon ya masih terbilang cukup ya. Joknya sih katanya lengkap nih di sini. Terus ini adalah head unit masih single din seperti ini. Kondisi di bagian interior sih masih terbilang cukup aman sih kalau menurut gue ya. Sudah automatic transmission, katanya sih maticnya harus butuh di service lagi, dikuras lagi. Cuman intinya wajar lah 2011 dan ini juga mobilnya ex laka, tapi interior masih kategori C nih. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik mobil 30 jutaan, di depan kita ada Toyota Avanza G 2011 automatic transmission. Nah, ini juga sudah kita kelilingin, sudah gue jelasin. Catatannya ini adalah mobil ex laka yang sudah direkondisi ya guys. Di open di harga 34.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke, berikutnya kita langsung cek Camry 2500 cc tipe G automatic transmission tahun 2012, odometernya di 191 ribuan, atas nama PT. Pajak mati di Oktober 2022, eksteriornya C, interior B mesin C, di open di harga 120 juta rupiah nih guys untuk Camry 2014. Kita coba langsung screening aja. Camry-nya ini sudah bekas repaint ya, udah kelihatan nih agak-agak kusam banget. Headlamp agak sedikit mengusam di sebelah kirinya, apalagi fog lamp juga mengusam, tapi garnish chrome-nya ini juga harus butuh di touch up lagi sih. Nah, ini ada beberapa bekas pecah-pecah di bagian bumper kiri bawahnya, lipsnya. Bumper sebelah kanan nih renggang nih guys, tuh. Jadi ini kayaknya klaimnya bermasalah. Velg masih bawaan dari Toyotanya dengan kondisi ban ini kurang lebih masih sekitar 50%-an nih guys. Nut-nutnya sih masih cukup presisi, cuman kusam aja terlihat di sini. Lalu kalau kita cek ke sisi belakangnya, ini ada baretan kasar nih. Jadi bekas nyerempet di sebelah kanannya. Jadi menyebabkan quarter bawah dan juga bumpernya ini catnya harus butuh di repair lagi nih guys, dan di repaint. Kita intip bagian interior. Oke, kalau kita cek di bagian interior, semua sudah wood panel ya, di bagian dashboard, konsol tengah, juga di bagian door trim. Joknya ini masih cukup oke sih, belum ada yang pecah-pecah yang berarti. Jadi di sini masih terbilang cukup baik. Plafon masih oke. Nah, kita lihat, kalau kita lihat di bagian dashboard dan setir ini juga masih terlihat cukup. Jadi di interior sih terlihat cukup-cukup aja sih kalau menurut gue guys. Nah, ini kalau kita cek di sisi bagian belakang. Jadi bagian belakang ini sebelah kanannya bumpernya ini juga sudah parah juga ya. Tuh, jadi harus di repair lagi. Stop lamp masih oke, ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Kondisi catnya ini kusam banget. Lanjut kita lihat di sisi bagian sebelah kirinya nih. Nah, ini kalau kita lihat dari sebelah kiri, quarter sama bumper belakangnya sebelah kirinya nih renggang. Ini catnya juga agak mengusam, tapi nut-nutnya kesininya masih cukup presisi ya. Nah, ini ada bekas repaint nih, sudah kelihatan ya di sini nih. Dan kondisi catnya juga sudah agak mengusam nih guys. Oke nih, kalau emang nanti teman-teman tertarik, di depan kita nih ada Toyota Camry 2500 cc tipe G ya, automatic transmission. Di eksteriornya ini katanya C, interiornya masih B. Tadi kita lihat interiornya memang masih oke sih ya. Mesinnya terkategori C. Atas nama PT, dan ini di open di 120 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, di depan kita nih ada Toyota Etios Falco nih guys, 1200 cc tipe G 2016, manual transmission dengan odometer di 140 ribuan. Pajak mati di Februari 2020 kemarin, eksteriornya katanya C, interior C, mesin masih B nih, di open di 83 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja guys. Etios, kalau kondisi di bagian eksteriornya ini sudah ada tambahan body kit ya. Ada bagian bumper yang renggang bagian kanannya, lalu di bagian headlampnya ini sudah agak mengusam sih. Kalau di bagian fog lampnya dia warna merah ya, sama di cangkang spionnya juga dikasih merah, cuman yang sebelah kirinya sudah memudar. Kita cek di sisi bagian sebelah kiri, nut-nutnya masih cukup presisi, tapi di bagian bumper depannya ini sudah renggang. Yang tadi kita cek ini masih cukup presisi, cuman sudah bekas repaint semua ya. Kita cek di interiornya coba.
Kita cek sedikit di bagian interiornya, joknya sudah disarungkan warna hitam orange seperti ini. Untuk di bagian interior sih masih terkategori cukup ya. Nah, kita lihat head unitnya masih bawaan, lalu untuk di bagian setir masih cukup, dashboard juga masih oke, plafon masih cukup. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, interiornya masih terkategori cukup apik nih guys. Lanjut kita ke sisi belakang ya, ini masih presisi ya. Kalau di belakang nih tipe G, dia belum defogger, cuman spoiler wiper masih oke. Nah, ini udah 2 titik sensor parkir di bagian belakang, stop lamp sih masih cukup ya, cuman di backdoornya nih ada penyok seperti ini nitik, dan ini harus di repair lagi, tapi sih nggak terlalu mengganggu ya. Ini body juga sudah full repaint. Sebelah sisi kirinya, kalau kita lihat side skirt di bagian bawahnya nih, sebelah kiri ini sudah renggang. Lalu di bagian bumper sebelah kiri dan quarternya nih agak kurang rapih nih pemasangannya, banyak penyok-penyok nitik seperti ini dan beberapa baret-baret pemakaian. Terus kalau kita lihat fender di bagian sebelah kirinya nih, catnya juga kusam banget nih guys. Nih, ini gua agak curiga nih bekas nabrak ya, karena kalau kita lihat di sini nih, ini nggak presisi di bagian cupnya. Dan di bagian sebelah kirinya nih, teman-teman bisa lihat di pilarnya, ini juga nggak presisi ya. Oke, kalau kita cek dari sisi bagian sebelah kiri depan, kita bisa ngelihat ya, ini bannya agak sedikit nggak lurus. Gua nggak megang kuncinya ya, jadi ini yang harus diperhatikan dari teman-teman. Kita bisa ngelihat nih di bagian sebelah kirinya nih kayaknya X laka, bekas dempulannya tebel banget. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu. Karena gua nggak megang kuncinya, jadi nanti teman-teman bisa langsung cek sendiri kalau estimasinya masuk ya. Oke, kalau emang teman-teman tertarik, di depan kita nih ada Toyota Etios Falco 1200 cc tipe G 2016 manual transmission. Katanya di sini interior C mesin di B nih guys, pajaknya mati ya. Dan ini kalau menurut gua eksteriornya nih ada bekas laka, jadi teman-teman harus perhatikan sebelah kiri depannya. Ini di open di harga 83 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung cek aja di deskripsi video gue ini guys. Oke, mungkin teman-teman ada yang nyari nih, ada mobil 30 jutaan, kita langsung coba cek aja. Di depan kita nih ada Suzuki Carry Futura ST 1500 cc tahun 2006 nih guys. Ini manual transmission, odometer di 180 ribuan. Sayang di sini nota pajaknya nggak ada, dan di sini kalau dicek di Samsat Online nih bulan 4 2020 matinya ya. Eksteriornya C, interior C, mesin juga terkategori di C. Di open di harga 32 juta rupiah nih guys. Kita langsung coba screening aja. Ini adalah mobil van ya, jadi misalnya buat operasional dengan tanpa adanya kir nih, teman-teman mungkin cocok nih guys. Ini kalau untuk part-partnya sih masih cukup banyak sih sebenarnya ya. Jadi ini butuh diganti headlampnya yang sebelah kiri karena ini sudah menguning banget. Bempernya nih, ini masih besi nih guys. Terus kalau kita cek di sisi bagian sebelah kirinya, ini pintunya yang belakang nih ada sebelah kiri, yang sebelah kanannya nggak ada ya. Nah, ini kondisinya juga sudah ya harus butuh repair body ya, karena udah penyok-penyok di sini. Dan ini adalah sisi bagian belakang, juga ada beberapa penyok ya. Stop lampnya juga sudah mengusam di sini. Kalau kita cek di bangku belakangnya, ini bangku belakangnya sebenarnya hadap-hadapan, cuman lagi dibongkar di sini. Ini tinggal dipasangkan kembali, cuman udah ada beberapa karat juga sih, wajar ya. 2006 nih guys. Terus ada penyok juga nih di bagian sebelah kanannya. Lalu kalau di sisi bagian kanan dari mobilnya nih ada beberapa penyok di bagian tulangan. Terus catnya juga sudah sangat-sangat kusam. Ini kalau untuk velg sih, velgnya bawaan Daihatsu. Kondisi bannya sih masih kurang lebih ya oplosan ya, ada yang 60%, ada yang 20%. Kita cek di interiornya. Nah, ini nggak bisa kebuka, kita cek dari sana. Nah, ini juga nggak bisa dikunci ya, jadinya ini nggak bisa kebuka. Yang hanya kebuka pintu belakang dan pintu tengah sebelah kiri. Masih engkol, ini adalah bagian posisi tengahnya. Lalu kalau untuk di bagian dashboardnya ya seperti ini ya, minimalis. Terus masih ada head unitnya, nggak tahu nyala apa enggak. Di sini sih ada tuas AC-nya, tapi nggak tahu AC-nya ada apa enggak. Jadi kondisi interior ya apa adanya seperti ini. Kondisi harga 30 jutaan yang bisa teman-teman dapat. Oke, jadi kalau emang teman-teman tertarik, di sini ada Suzuki van nih guys. Ini adalah Carry Futura 1500 cc tipe ST tahun 2006. Ini manual transmission dengan kondisi eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Cuman tadi kita sudah kelilingin ya, di open di harga 32 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman lagi nyari mobil ini nih, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, lanjut berikutnya di sini ada Carry guys. Ini adalah Suzuki Carry Pickup 2021 manual transmission dengan odometernya di 20 ribuan. Sayang nota pajak nggak ada di sini, catatannya belum dicek di dokumen ya kalau untuk masalah di Samsat Online-nya. Jadi teman-teman mesti cek lagi untuk kirnya dan juga untuk STNK-nya. Eksteriornya katanya C, interior B, mesin B, di open di harga 103 juta rupiah. Harganya emang agak tinggi ya kalau di lelangan, cuman kita coba screening aja, siapa tahu ada teman-teman yang nyari. Untuk di bagian headlamp masih cukup ya, tapi ini kusam banget nih, kayaknya belum dicuci aja. Terus di bagian bawahnya ditambahkan fog lamp LED aftermarket ya, jadi bempernya ini kayaknya dibolongin lagi ya, tuh jadinya ditambahkan lagi. Di depannya velgnya masih kalengan dengan kondisi ban ya kurang lebih rata-rata 20-30 sampai 40% lah
oplosan ya. Ini kalau kita lihat ini yang FD atau flat deck, jadi kebukanya di bagian belakang aja untuk pickupnya. Pickupnya ini kalau yang wide deck itu kan bisa buka ke kiri, kanan, dan belakang, tapi kalau ini yang FD doang. Kita cek di bagian interior. Nah, di bagian interior sih door trim masih oke. Terus ini yang sudah ada AC kayaknya ya. Tapi sayang di sini aparnya sudah nggak ada. Regulasi 2021 harusnya ada apar ya. Terus ada lighter juga. Nah, ini adalah kondisi di bagian interiornya nih guys. Kusam, kayaknya emang bekas operasional banget ya. Kondisinya sih sebenarnya untuk operasional nih masih cukup. Masih ada P3K-nya doang. Aparnya yang nggak ada, segitiganya sih masih ada. Lanjut kita cek di sisi bagian belakangnya. Ya, ini ada stop lamp yang pecah ya bagian sebelah kirinya. Kalau yang sebelah kanan sih masih aman. Terus bukaan pintunya sih masih oke, belum ada yang karat yang berarti banget sih. Jadi belum ada keropos juga ya di bagian cupnya atau decknya. Lalu untuk di bagian sisi sebelah kanannya ya masih oke sih. Terlihat nih juga sasisnya masih terbilang cukup ya kalau misalnya kita lihat di sini nih. Nah, ini kondisinya sih masih aman-aman aja, cuman bannya aja nih guys yang sudah dioplos. Tuh kondisinya udah beda-beda bannya ya. Nah, ini nggak tahu nih apakah masih dapat garansi dari Suzuki, karena di sini kan kalau misalnya kilometernya masih 20.000, di sini 50.000 tuh masih ada gratis ganti oli mesin dan jasa servis. Jadi buat teman-teman ini mungkin bisa ditanyakan lagi. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Suzuki New Carry pickup di sini tahun 2021, manual transmission, odometer masih 20 ribuan. Sayang nota pajak nggak ke data di sini. Exterior C, interior B, mesin B. Di opennya di 103 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Yang bisa Dozo 21 berikan dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi menarik lainnya dari Dozo 21. Jangan lupa juga follow Instagram serta TikToknya Dozo 21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo 21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.